Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Pak Zaini Al-Alabi. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan maupun pengalaman berkenaan dengan masalah kewarisan ya. Adapun yang akan kita angkat adalah masalah sengketa kewarisan ya, yang ternyata tidak sedikit yang diajukan atau yang diperiksa oleh pengadilan agama ya. Ini berarti ya, para ahli waris ya, atau para anak keturunan dari yang meninggal dunia itu tidak bisa membagi kewarisan itu secara damai ya, sehingga harus dibawa ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut ya. Nah, oleh karena itu apa-apa saja yang melatar belakangi ya sehingga terjadi sengketa kewarisan tersebut dan bagaimana cara mendamaikan para ahli waris yang bersengketa masalah kewarisan tersebut, untuk itu saksikan selengkapnya. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi terjadinya sengketa warisan ya, yang menurut saya ini dua hal ini yang sangat penting ya, yang sangat utama ya. Yang pertama ya, yaitu karena hilangnya perasaan kasih sayang terhadap sesama saudara ya, di antara ahli waris tersebut ya. Kenapa ya? Karena jika di antara ahli waris itu ada perasaan sayang menyayangi ya, maka insya Allah tidak akan timbul sengketa ya. Nah, kenapa ya perasaan sayang menyayangi antara sesama ahli waris, antara sesama saudara kandung itu hilang ya? Karena cinta yang berlebihan terhadap harta warisan tersebut ya, terhadap harta benda peninggalan orang tuanya ya. Nah, inilah yang disebut dengan hubbud dunia ya, cinta yang berlebihan kepada dunia ya, sehingga ketika disuruh memilih ya, di antara memilih harta atau memilih saudara ya, dia akan memilih harta ya. Nah, jadi lebih sayang kepada harta benda, pada harta warisan ketimbang kepada saudara kandung sendiri ya. Maka tidak mustahil ya terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya karena masalah harta ini ya. Karena memang di dalam masalah pembagian warisan inilah ya, bujuk rayu setan luar biasa ya, ingin agar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara saudara kandung ya, antara para ahli waris tersebut ya. Jadi yang pertama yang menurut saya ya, adanya penyakit di dalam hati ya. Penyakit di dalam hati ini yang paling utama ya, yang membuat kasih sayang itu hilang ya di antara sesama saudara ya. Dan yang lebih dominan adalah cinta kepada harta benda ya. Yang ini memang sangat sulit untuk dihilangkan ya. Karena siapa yang tidak mencintai harta ya, apalagi harta warisan ya. Nah, kalau kita bekerja untuk mencari harta ya, peras keringat banting tulang untuk mencari harta, ini ada harta gratis gitu ya, tahu-tahu kita dapat rezeki nomplok gitu ya, tanpa susah payah bekerja ya, tanpa berkeringat kok dapat harta warisan tanpa usaha ya. Nah, jadi banyak ya yang sangat senang dengan harta tersebut ya. Adapun yang kedua yang melatar belakangi terjadinya sengketa warisan adalah karena menunda-nunda pembagian warisan ya. Nah, ini yang banyak sering terjadi ini ya. Nah, seharusnya ya ketika seseorang yang meninggal itu dikuburkan ya, tidak beberapa lama setelah dikuburkan ya, maka ahli waris ini harus berkumpul ya untuk melakukan pembagian warisan ya. Jangan ditunda-tunda ya.
Nanti kalau ditunda-tunda ya, seperti yang sering terjadi ya, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian ya, ada beberapa ahli waris yang mengelola ya. Kadang ada yang bisa dimanfaatkan ya, atau kalau rumah mungkin ada yang dikontrakkan ya, kalau lahan ada yang ditanamin ya, dijadikan usaha ya, sehingga ternyata ya menghasilkan uang ya. Nah, kemudian ternyata hasil tersebut ya dipakai keuntungannya untuk kepentingan sendiri oleh ahli waris yang menggunakan tadi, yang memanfaatkan harta warisan tersebut itu ya. Nah, sehingga ahli waris yang lain yang melihat ternyata ada keuntungan dari harta warisan tersebut ya, merasa dizolimi ya, dicurangi ya. Nah, sehingga mereka ingin agar hasil keuntungan dari memanfaatkan harta warisan itu dapat dibagi secara seimbang gitu ya, atau malah harta warisannya dibagi seperti itu ya. Nah, ternyata saudaranya yang memanfaatkan harta warisan itu tadi ya, tidak mau membaginya ya. Nah, inilah kalau sudah kenal dengan namanya keuntungan dari harta warisan tersebut ya. Nah, banyak seperti itu yang terjadi ya, karena menunda-nunda pembagian warisan. Seharusnya warisan itu secepatnya dibagi ya. Karena asas dalam kewarisan adalah asas ijbari ya, artinya ya sesaat setelah seseorang meninggal dunia ya, maka harta milik orang yang meninggal dunia itu langsung berpindah secara otomatis kepada ahli warisnya ya. Itu namanya asas ijbari ya. Oleh karena itu seharusnya setelah acara pemakaman ya, maka pembagian warisan ini harus segera langsung dibagikan ya. Jangan sampai ada salah satu ahli waris yang sempat ya memanfaatkan harta warisan tersebut ya, sehingga nanti akan susah lagi untuk dibagi karena sudah merasakan hasil keuntungannya ya. Ya, jika kita melihat bahwa anak adalah amal jariyah daripada kedua orang tuanya, maka tentu saja ya orang tua ya, almarhum almarhumah di alam kubur sana, di alam barzah sana ya, itu merasakan dampaknya ya. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa kita dengan orang yang meninggal dunia yang di alam kubur sana itu hanya berpindah alam ya. Ya, mereka hidup di dunia kita, kemudian berpindah kehidupannya ke alam barzah ya. Ya. Cuma di dalam pandangan kita di dunia mereka mati, padahal mereka hidup berpindah kehidupan di alam barzah sana ya. Karena di alam sana itu ada kehidupan ya. Ya. Ada nikmat yang dirasakan, ada siksa juga yang dirasakan. Nah, jika kita menganggap bahwa anak itu adalah amal jariyah dari kedua orang tuanya, ya, maka amal jariyah itu ada dua macam. Ada amal baik dan ada amal buruk ya. Nah, jika amal itu adalah amal baik ya, maka orang tua akan merasakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak keturunannya ya. Maka pahalanya juga terus mengalir kepada mereka ya. Tetapi sebaliknya, jika amal keburukan yang banyak diperbuat oleh anak keturunannya ya, maka mereka akan mendapatkan juga imbalan daripada kemaksiatan atau dosa yang dilakukan oleh anak keturunannya ya. Termasuk dalam sengketa warisan ini ya, maka orang tua yang di alam kubur sana itu akan bersedih, akan menderita ya, karena harta yang ditinggalkan itu ternyata membuat sengketa. Mungkin seandainya mereka bisa menyesali ya, penyesalan yang terlambat ya, mungkin mereka tidak ingin meninggalkan harta jika tahu bahwa harta itu kelak akan menjadi sengketa ya antar anak-anaknya ya. Nah, maka
Oleh karena itu, ya, para ahli waris, para anak keturunan itu sedang diuji sebenarnya. Apakah sebenarnya mereka itu sayang kepada orang tuanya, ya. Jadi ketika orang tuanya meninggal, inilah sifat sayangnya anak itu kepada orang tua itu diuji. Kenapa? Karena ketika masih hidup, ya, mungkin sayang kepada orang tua itu tidak ikhlas, ya. Kenapa? Karena ada tujuan, ya, karena ingin masih diberi bantuan oleh orang tua, diberi pinjaman uang dan lain sebagainya, sehingga berbuat baik kepada orang tua, ya. Nah, jadi mungkin ada tujuan ketika orang tua masih hidup, ya. Bisa diminta dipinjamin uang, dibantu ini, ya, atau kadang gratis dari orang tua, ya. Nah, itu ada anak-anak yang mengharapkan seperti itu, ya. Nah, itu kan tidak ikhlas, ya. Nah, oleh karena itu keikhlasan itulah yang diuji ketika orang tua sudah meninggal, ya. Nah, dia sayang atau tidak sama orang tuanya, ya. Dia mau memberikan kebaikan kepada orang tuanya di alam kubur sana, atau ingin menyakiti hati orang tuanya di dalam kubur sana, ingin memberikan kebahagiaan atau memberikan kesedihan kepada orang tuanya yang di alam kubur sana, ya. Seandainya dia ingin memberikan, ya, kebahagiaan, ya, tidak ingin memberi kesedihan kepada orang tuanya dalam kubur, tentunya para ahli waris, para anak keturunannya itu tidak bersengketa, tidak berselisih, ya, tentang masalah harta warisannya, bisa diselesaikan secara damai, ya, dibagi secara hukum Islam, ya, seadil-adilnya, ya, tanpa menzolimi saudara-saudara yang lain, ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang berselisih tentang harta warisan, ya, tentang tanah, ya, tanah pusaka, ya, dari orang tuanya, ya. Yang satu mengaku itu warisan saya, yang satu mengaku itu warisan saya. Datang menghadap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku adalah manusia seperti kalian juga. Mungkin, ya, orang yang paling baik argumentasinya, hujahnya, ya, bukti-buktinya, ya, itu yang akan kumenangkan, ya, yang akan dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun kata beliau, apabila ternyata itu bukan haknya, ya, maka sebenarnya aku telah memberikan sepotong api kepada orang yang menang tersebut, ya, yang kelak di hari kiamat api tersebut dikalungkan di lehernya. Oleh karena itu hendaklah kalian menolak apa yang kuberikan tersebut, ya. Nah, mendengar keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, keduanya masing-masing, ya, mengatakan bahwa hakku kuberikan kepada saudaraku, ya, hakku kuberikan kepada saudaraku, ya. Kenapa? Karena takutnya, ya, terpakai yang bukan haknya, ya. Karena jika itu yang terjadi, itu disebut dengan kezaliman, ya. Itu sama saja dengan kita mengambil sepotong daripada api neraka, ya. Nah, ini luar biasa para sahabat, ya, tidak mau, ya, mengambil harta warisan tersebut, ya, dan ingin dikasihkan kepada saudaranya yang lain, ya. Lalu kata Nabi, kalau kalian seperti itu, pulanglah kalian ke rumah dan bagi dua, ya, bagi secara adil, ya. Nah, lalu menghalalkanlah di antara kalian. Masya Allah, inilah pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seharusnya, ya, di dalam keluarga tidak boleh berselisih, ya, karena kita tidak boleh, ya, yang harus disadari terlebih dahulu oleh ahli waris itu adalah, ya, tidak masalah kita tidak mendapatkan harta warisan yang sesuai. Yang penting kita tidak mengambil harta warisan yang bukan hak kita, karena itu adalah kezaliman, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengambil saja
sejengkal tanah dengan jalan yang zalim, ya, maka kelak 7 lapis tanah, 7 lapis bumi akan dikalungkan di lehernya kelak hari kiamat, ya. Naudzubillahi min zalik. Inilah masalah memakan harta orang lain secara batil, ya, secara zalim, ya. Nah, itu ibarat kita memakan bara api, ya, seperti ayat Al-Quran yang berkenaan dengan memakan harta anak yatim, ya. Itu diibaratkan oleh Al-Quran seperti menelan api, ya, di dalam perutnya, ya. Nah, begitu juga orang yang memakan atau memakai, ya, harta yang bukan haknya, ya, maka tentunya kebinasaanlah yang akan dia terima kelak di hari kiamat, ya. Nah, itu diantara yang harus kita ingatkan kepada para ahli waris yang bertengkar, ya, bahwa mereka itu sebenarnya, ya, jika tidak mengakui secara jujur, ya, berapa bagian haknya, hak saudaranya yang lain berapa, ya, maka sebenarnya dia hanya mempersiapkan dirinya untuk disantap oleh api neraka kelak di hari kiamat, ya. Dan ingatkan pula, ya, bahwa dia telah memberikan kesedihan, kesengsaraan yang berkepanjangan terhadap orang tuanya yang telah meninggal dunia, ya. Demikian, mudah-mudahan pembahasan tentang kewarisan ini, apa-apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa warisan ini, ya, bisa kita pahami bersama, ya, sehingga kita bisa membahagiakan, ya, orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam sana, ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.